Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masuk dalam pembelajaran IPA. Ibu harap anak-anak ibu masih dalam keadaan semangat. Jadi hari ini materinya cukup banyak ya. Jadi materi ini digunakan untuk minggu ini dan untuk minggu depan. Ibu harap anak-anak ibu memahami proses pembelajaran materi pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kita masuk pada materi pertama yaitu kita bahas dulu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Yaitu, seperti kita lihat pada gambar, ada hewan dan tumbuhan. Jadi, makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah lakunya. Kemudian, apa saja lagi keanekaragamannya, yaitu perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Kemudian, klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Baik, jadi kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut ilmu taksonomi. Seperti kita lihat pada gambar, ini adalah tokoh dalam ilmu taksonomi atau kita sebut dengan bapak taksonomi. Namanya itu Carolus Linnaeus. Jadi menurut beliau, untuk ilmu taksonomi ini masih digunakan sampai saat ini. Seperti kita lihat pada gambar ya. Jadi, dalam klasifikasi ini ada beberapa tahapan. Yaitu kita lihat ada namanya tahapan klasifikasi. Jadi, menurut Linnaeus atau tokoh dari bapak taksonomi ini, tahapan yang dilakukannya dan pertama yaitu identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, dikelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Kemudian, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Jadi, beliau telah memiliki tahapan-tahapan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi, yang tadi adalah tahapannya, sekarang kita urutan taksonnya dalam klasifikasi. Takson itu apa? Yaitu suatu tingkatan. Jadi, dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dengan suatu tingkatan atau yang kita istilahkan dengan bahasa takson. Jadi, dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga ke khusus. Jadi, bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Seperti kita lihat, ini adalah susunan takson atau susunan suatu tingkatan pada klasifikasi makhluk hidup. Seperti ada yang pertama itu dari awal itu dari spesies, genusnya, family, ordernya, kelas, phylum, kingdom, domain, dan life-nya. Baik, kita contohkan salah satu soal. Kita contohkan yaitu urutan takson atau urutan tingkatan dalam klasifikasi. Kita contohkan ya. Contoh soalnya, buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Kita urutkan. Kingdomnya kingdom apa? Plantae. Phylumnya Spermatophyta. Kelasnya Magnoliophyta. Ordonya Magnoliales. Familinya Magnoliaceae. Jenisnya Misselia. Spesiesnya adalah Misselia cempaka atau cempaka. Kita ketahui makhluk hidupnya itu tumbuhannya cempaka. Tumbuhan cempaka. Baik, kita lanjut pada kunci identifikasinya. Jadi, kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme.
Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Ini di bawahnya adalah tabel salah satu contoh kunci dari identifikasi, mulai dari hewan yang tidak bertulang belakang, kemudian bersisik, tidak bersisik, kemudian ada ciri-ciri itu menyusui anaknya dan tidak menyusui anaknya, dan ada bertelur dan ada yang beranak. Kemudian kita masuk pada metode penamaan ilmiah. Jadi, Bapak taksonomi tadi atau kita sebut dengan Linus merupakan menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Jadi ada aturannya. Aturan sistem binomial nomenklatur. Jadi terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil. Kemudian ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Itu adalah metode dalam menulis atau penamaan ilmiah. Jadi, kita masuk pada manfaatnya. Apa itu manfaat klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama yaitu memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua yaitu memudahkan mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Itu adalah beberapa manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita masuk pada perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama yaitu kita masuk pada Kingdom Monera. Jadi, anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau yang kita sebut dengan uniselular yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Ini adalah cara struktur dari cyanobacteria apabila dilihat menggunakan mikroskop. Seperti kita lihat pada gambar ya. Baik, kita masuk pada Kingdom Protista. Tadi Kingdom Monera, sekarang Kingdom Protista. Jadi, protista memiliki membran inti atau eukariotik, sedangkan Monera tadi prokariotik ya, bersel tunggal dan multiselular. Jadi, protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa. Kemudian protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Inilah salah satu contohnya macam-macam dari protozoa. Yang pertama itu ada amoeba, euglena, kemudian paramecium. Seperti kita lihat pada gambar. Baik, kita masuk pada kingdom selanjutnya yaitu kingdom fungi. Jadi anggota fungi atau berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti. Dinding sel terbuat dari zat kitin. Tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniselular maupun multiselular. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus, kemudian jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Jadi kingdom fungi ini adalah tentang jamur-jamuran. Kemudian simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau disebut dengan descens. Jadi lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tak bisa hidup. Contohnya pada Usnea sp. Baik, kita masuk pada kingdom Plantae. Ini adalah contohnya pada lumut, tadi pada jamur ya, sekarang pada lumut. Jadi lumut memiliki ciri-ciri memiliki akar, kemudian batang dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Jadi akar lumut disebut rhizoid. Rhizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat
dan hidup di tempat lembab. Kemudian ciri-cirinya lagi yaitu berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini seperti di gambar kita lihat tumbuhan lumut Marsantia, kemudian tumbuhan lumut Anthoceros. Seperti kita lihat ya pada gambar ya. Baik, kita lanjut pada Kingdom Plantae. Kita masih pada Kingdom Plantae. Tadi itu tentang tumbuhan lumut. Sekarang kita tumbuhan paku. Ciri-ciri dari tumbuhan paku ini apa? Yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Jadi, pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indosium. Jadi perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan atau disebut dengan metagenesis. Ini adalah contoh ciri-ciri pada tumbuhan paku. Kita lihat pada gambar yaitu ada tumbuhan paku Psilotum, kemudian tumbuhan paku Adiantum. Baik, kita masih pada Kingdom Plantae. Kita masuk pada tumbuhan berbiji. Yang pertama tadi itu tumbuhan lumut, yang kedua tumbuhan paku, yang ketiga ini adalah tumbuhan berbiji. Jadi termasuk pada Kingdom Plantae. Jadi tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam. Apa-apa saja? Yang pertama yaitu tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Jadi, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk jarum, kecil tebal atau tipis lebar, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Kemudian tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tadi yang pertama gymnospermae, kemudian kedua adalah angiospermae. Jadi perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang, daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. Ini adalah contoh dari tumbuhan berbiji. Ada yang dua macam itu, gymnospermae dan angiospermae, memiliki ciri-cirinya tersendiri. Baik, kita masuk pada Kingdom Animalia. Yang tadi adalah yang keempat ada Kingdom Plantae, kita masuk yang kelima yaitu Kingdom Animalia. Dari Kingdom Animalia ini terbagi dua. Yang pertama itu invertebrata dan vertebrata. Kita bahas dulu yang invertebrata. Jadi, invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi, filum dari invertebrata ini pada porifera contohnya adalah hewan spons yang ada di laut ya. Kemudian, coelenterata contohnya hydrozoa, cipoa, dan anthozoa. Kemudian pada Platyhelminthes contohnya planaria, cacing hati. Kemudian pada nematoda ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kemudian pada Annelida contohnya pada cacing tanah, lintah, atau pacet. Kemudian pada Arthropoda contohnya itu ada udang, kepiting, dan serangga. Kemudian pada Echinodermata contohnya bintang laut, landak laut, teripang. Dan yang pada moluska contoh aja bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Ini adalah termasuk pada filum invertebrata. Baik, kita masuk pada vertebrata. Tadi adalah invertebrata, sekarang kita masuk pada vertebrata. Jadi vertebrata adalah hewan memiliki tulang belakang. Contoh kelompok dari vertebrata ini adalah yang pertama yaitu superclass Pisces. Contohnya ada ikan mujair, ikan bandang, ikan lele, dan ikan mas. Kemudian pada kelas amfibia contohnya itu katak. Kemudian pada reptilia ada buaya, kadal, penyu, dan ular. Kemudian pada aves yaitu
Kelas aves yaitu burung pipit, merpati, elang. Kemudian pada kelas mamalia contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Jadi ini adalah contoh dari kelompok vertebrata. Jadi seperti kita lihat pada gambar, ini adalah contoh-contoh dari hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Seperti kita ketahui, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti kita lihat ada cacing yang invertebrata, ada ulat bulu, ada bintang laut, ada belalang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang vertebrata, kita lihat pada gambar yaitu ada komodo, ada ikan, kemudian ada tikus, ada burung, dan lain sebagainya. Baik, sekianlah dari pembahasan pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu harap anak-anak ibu memahami dari penjelasan yang ibu berikan. Untuk tugasnya, silahkan lihat di Classroom IPA kelas 7 SMP. Baik, sekianlah dari ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.